Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمات ibu-ibu, mbak-mbak dan adik-adik yang semoga senantiasa dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Jalla wa ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah teruntuk junjungan kita semuanya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan terkait Kitabul Ilmi yang telah disusun dikumpulkan oleh Ustadzuna Al-Fadil Muhammad Yusran Musaffa hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarga, senantiasa memberikan kepada beliau dan kepada kita semuanya keistiqomahan hingga ajal menjemput kita semuanya. Ada dua mukaddimah yang ingin kami sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Al-muqaddimah al-ula, muqaddimah yang pertama adalah terkait bahwasannya menuntut ilmu, talabul ilmi itu bukanlah kekhususan seorang laki-laki, bukanlah kemudian dimonopoli oleh laki-laki. Sebagaimana yang kita ketahui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam di sana mengkhususkan hari agar kaum sahabiat, kaum mukminat itu kemudian belajar terkait perkara agama. Terlebih sebagaimana yang kita ketahui, seorang anak itu menghabiskan kebanyakan waktunya bersama ibunya. Seorang anak yang kita ketahui berada pada usia emasnya atau yang dikenal dengan golden age ya, itu tentunya mereka menghabiskan banyak waktunya dengan ibunya. Dan kita melihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam yang disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita ketahui adalah bagaimana Nabi Musa alaihissalam dengan ibunya. Demikian pula apalagi sosok Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, tentunya tidak memiliki seorang ayah, akan tetapi hidup besar tinggal bersama ibunya. Dan demikian juga para ulama-ulama kita seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan banyak para ulama yang mana mereka itu tumbuh dalam didikan seorang ibu. Maka dikatakan oleh seorang penyair, al-ummu madrasatun
idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raqi, bahwasanya seorang ibu itu adalah madrasah, sekolahan. Bila mana kalian mempersiapkannya, kalian akan mempersiapkan sebuah bangsa yang bagus akhlaknya, yang bagus pokok asalnya. Dengan apa seorang ibu akan menimang-nimang anaknya kalau dia tidak paham terkait agama, kalau dia tidak paham doa-doa ataupun ayat-ayat Al-Quran. Sembari menimang anaknya, dia bisa mengajarkan kepada anaknya tersebut zikir-zikir subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, kita hari ini mendapatkan kenikmatan. Walaupun anaknya tersebut belumlah bisa berbicara, hanyalah bisa mendengar, hanyalah bisa menangis, akan tapi mereka merekam apa yang ada di sekelilingnya tersebut. Apalagi kalau kemudian walhamdulillah dia memiliki hafalan Al-Quran. Semenjak kecil dia terbiasa dengan lantunan ayat suci Al-Quran, ia terbiasa untuk mendengarnya. Sembari menggendong anaknya, menimang-nimang, ia membacakan surat Al-Kautsar, katakanlah surat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Sembari membacakan ayat kursi, sembari membacakan Al-Falaq, An-Nas, sekaligus juga agar mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah banyaknya kebaikan yang didapat oleh seorang ibu dan anaknya tersebut kalau seorang ibu itu faham akan agama. Kalau seorang ibu itu kemudian hafal doa-doa, zikir-zikir, sembari melepaskan baju bayinya tersebut, ia mengucapkan bismillah. Sebagaimana kita ketika sudah dewasa ini, ketika kita menanggalkan pakaian, kita mengucapkan bismillah. Ketika hendak mau makan, mendulang, menyuapi anaknya, ia mengucapkan bismillah. Oh, tadi lupa untuk membaca bismillah, nak. Kita membaca doa kalau lupa untuk membaca bismillah di awal, yaitu bismillah awalahu wa akhirahu, atau bismillah fi awalihi wa akhirihi. Maka itu muqaddimah yang pertama, saudari-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait pentingnya urgensi bagi seorang perempuan, bagi seorang wanita untuk menuntut ilmu. Dan muqaddimah yang kedua adalah bahwasannya di antara rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu siap untuk menerima kebaikan kemudian melakukannya, atau wal iyadu billah, ia mempelajari keburukan, kejahatan, kemudian dia melakukannya. Maka mengapa kita katakanlah dari jauh-jauh tempat, kemudian kita mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingin kemudian mengetahui kebaikan tersebut untuk kemudian mengamalkannya. Kondisi kita insya Allah jauh lebih baik daripada apa yang mungkin pernah kita mendengar seseorang yang pernah membunuh 99 manusia, pernah menumpahkan darah 99 nyawa, hingga kemudian ia genapkan menjadi 100. Kondisi kita insya Allah jauh lebih baik, tidak seburuk kondisi orang tersebut yang kemudian dia bertobat, berhijrah, kemudian Allah Subhanahu wa taala merahmati, mengampuninya. Allah taala katakan, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa,
yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya, telah memberikan rupa yang demikian baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian maaf, jiwa tersebut itu membisikkan, memberikan ilham yang buruk, fujur ataupun yang baik, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya manusia itu memiliki kesempatan, memiliki ikhtiar untuk dia mengikuti kebenaran kemudian dia mengamalkannya, untuk kemudian wal'iyadu billah dia menjauhi kebenaran dan dia kemudian terjerumus ke dalam kemaksiatan. Maka mau tidak mau yang namanya jiwa tersebut haruslah dipaksa untuk senantiasa berada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dibiarkan terus dia akan manja, dibiarkan terus dia akan tetap seorang bayi tersebut kalau tidak disapih tetap dia meminta untuk senantiasa menyusui dari ibunya tersebut. Padahal kalau disapih sebenarnya juga bisa. Kalau dipaksa jiwa tersebut sebenarnya juga bisa. Maka kita senantiasa memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, datangkanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya, untuk senantiasa berada pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian merasa nyaman dengan kemaksiatan, tidak kemudian merasa nyaman berada di atas kejahilan, di atas kebodohan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, dan bersihkanlah ya Allah, ya. Karena perbuatan dosa itu, ya, selain daripada seseorang ketika melakukan dosa itu tentunya dia mendapatkan dosa, kemudian efek buruknya yang lain adalah membuat hati tersebut itu gelap, ya. Ada noktah-noktah hitam di hatinya tersebut, membuat jiwa itu gersang. Karena apa? Karena dosa. Membuat jiwa itu merasa aneh, ya kan, asing dengan kebaikan. Itu wal'iyadu billah pengaruh buruknya dosa, ya. Asing dengan masjid, ya, dengan tempat-tempat yang baik, asing dengan majelis-majelis ilmu, merasa tidak tenang ketika berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Tenangnya wal'iyadu billah kalau berkumpul dengan teman-temannya yang nakal, yang jahat, ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa maula anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, engkaulah sebaik-baik yang membersihkannya, yang menyucikannya. Maka pelajarannya apa? Bahwasannya di antara bentuk kasih yang Allah Subhanahu wa taala manusia itu siap untuk menerima kebaikan atau siap untuk menerima keburukan. Faedahnya adalah agar kita paksa diri kita ini untuk senantiasa dekat dengan kebaikan tersebut, untuk kemudian menginginkannya, untuk kemudian mengamalkannya. Faedahnya apalagi? Faedahnya adalah agar kita kemudian bisa mendakwahkan, menyampaikan kepada manusia. Tidak kemudian kita berputus asa, kita pesimis terlebih dahulu. Mana mungkin dia akan menerima kebaikan, mana mungkin dia akan kemudian bertobat, berhijrah. Kita alhamdulillah sudah mengetahui kebaikan tersebut, ya kan? Maka kemudian janganlah pesimis untuk kemudian menyampaikan kepada orang lain. Bisa jadi sepatah dua patah kata, satu kalimat, dua kalimat itu, ya, sangatlah bermanfaat untuk seseorang, untuk kemudian dia ternyata bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hati manusia ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk kemudian dia sampaikan kepada anak-anaknya, untuk dia sampaikan kepada kedua orang tuanya, untuk dia sampaikan kepada kakak dan adik-adiknya, untuk dia sampaikan kepada sanak kerabat yang lain, ya. Karena apa? Karena tadi
manusia itu sebenarnya siap untuk menerima kebaikan, demikian pula waliyadu billah siap untuk menerima keburukan. Ya. Janganlah kemudian terburu-buru, tergesa-gesa, lancang untuk kemudian memvonis seseorang. Ya. Mana mungkin dia akan bertaubat. Ya. Allah tidak akan mengampuninya. Ucapan-ucapan yang demikian buruk yang mungkin hanya sebaris dua baris akan tetapi merusak dunia dan akhirat seseorang. Ya. Karena sebagaimana yang kita pernah ketahui, pernah mungkin kita mendengarnya sebuah kisah, dua orang dari Bani Israel, satunya demikian taat, rajin mengerjakan ketaatan, dan satunya rajin mengerjakan kemaksiatan. Hingga orang si fulan yang rajin mengerjakan ketaatan tersebut sudah sangat sering kali memberikan nasihat kepadanya untuk bertobat, untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut, akan tetapi ternyata tak kunjung bertobat, tak kunjung meninggalkan kemaksiatan yang ia lakukan. Hingga akhirnya keluarlah dari lisannya sebuah ucapan yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Kemudian dia mengatakan bahwasanya Allah gak akan mengampunimu. Kamu sudah sangat-sangat nakal, ya kan? Katakanlah waliyadzubillah, Allah gak akan mengampunimu. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man dzalladzi yata'alla alai?" Siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwasanya aku enggak akan mengampuni fulan, ya. Aku mengampuni fulan tersebut dan aku hapuskan, aku sirnakan amalan-amalanmu, ya. Waliyadu billah. Sebuah kalimat yang terkadang seseorang tidak perhatian ketika mengucapkannya, akan tetapi membuat rusak dunia dan akhiratnya, membinasakan dunia dan akhiratnya. Itulah dua mukaddimah ibu-ibu, mbak-mbak dan adik-adik yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali kajian kita di siang hari yang mulia ini. Kita masih berada pada poin yang pertama di halaman yang keempat, ya. Bahwasannya innal ilma syar'i mirasul anbiya wa tariq ilal jannah. Bahwasanya ilmu syar'i itu adalah warisan para nabi dan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan hadis dari sahabat Abu Darda, Uwaimir bin Zaid bin Qais, ya, radhiyallahu taala anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan yang mana dia mencari ilmu dengan meniti jalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia jalan menuju surga. Dan telah kita jelaskan kemudahan-kemudahan tersebut, ya. Kita sampai pada potongan hadis redaksi wal malaikatu tadau ajnihataha ridha li talibil ilmi, ridhan li talibil ilmi. Bahwasanya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk keridhaan bagi para penuntut ilmu. Telah kita jelaskan maknanya adalah ada yang memaknai, memahami bahwasannya itu secara zahir para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka. Ada yang memaknai itu adalah bentuk ketawadhu'an, mereka merendahkan hati di hadapan para penuntut ilmu. Ada yang memaknai bahwasannya mereka meletakkan, tidak mengepakkan sayap-sayapnya karena mereka berdoa memintakan ampun kepada para penuntut ilmu, ya.
Maka ini diantara fadilah keutamaan kita menuntut ilmu. Ternyata ada yang memintakan ampun untuk kita semuanya. Dan yang memintakan ampun tersebut bukanlah manusia yang terkadang melakukan kemaksiatan, terkadang lurus, terkadang bengkok, tapi para malaikat, ya, makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innal alim yastaghfiru lahu ma fis samawati wa man fil ard wal hitan fil ma. Ya. Ini yang belum kita bahas. Dan sesungguhnya seorang alim itu memintakan ampun untuknya yang di langit, yang di bumi, hingga ikan-ikan di lautan. Ya. Karena mengapa? Karena di antara hikmah, ya, ataupun alasan mereka kemudian sampai ikan-ikan di lautan itu memintakan ampun untuk seorang yang alim adalah karena mereka mengajarkan kebaikan. Mereka mengajarkan kebaikan. Sebagaimana ayat yang mungkin kita hafal semua insyaallah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat, ya, teruntuk alam semesta. Tidak hanya manusia yang merasakan kebaikan daripada ilmu, daripada agama tersebut. Ternyata makhluk-makhluk Allah, ya, ternyata binatang-binatang itu merasakan kebaikan keberadaan mereka. Ya. Keberadaan mereka adalah kebaikan. Keberadaan mereka adalah keberkahan. Siapakah yang mengajarkan untuk berbuat baik kepada binatang-binatang tersebut kalau tidak seseorang yang berilmu? Ya. Mungkin menyambut ketika hendak Idul Adha sering kita diingatkan bagaimana adab dalam menyembelih tersebut. Ya. Tidak kemudian mengasah pisau di hadapan binatang yang hendak disembelih. Tidak kemudian menyembelih binatang, ya, menyembelih sapi di hadapan sapi yang lain, menyembelih kambing di hadapan kambing yang lain. Kemudian hendaknya mengasah golok pisau tersebut terlebih dahulu. Ya. Siapakah yang menjelaskan hal-hal ini kalau tidak kemudian ahli ilmu? Kalau tidak kemudian seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu hingga ia jelaskan kepada teman-temannya, hingga ia jelaskan kepada keluarganya tersebut. Nabi SAW mengatakan wasyad in rahimtaha yarhamukallah. Dan kambing itu bila mana kamu itu menyayanginya, ya, kamu gelandang dengan, ya, tidak kasar, kamu menyembelih dengan lega, ya, tidak dengan paksaan, tidak kemudian dengan membantingnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmatimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, ya, maka zat yang di langit Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kalian. Ya. Kalau menyayangi binatang saja itu kemudian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi ceritanya kalau kemudian berbuat kasih sayang kepada sesama manusia? Tentunya hal tersebut adalah lebih utama, lebih ditekankan lagi. Bagaimana mungkin pernah kita mendengar sebuah kisah, ya maaf, seorang perempuan yang nakal dari Bani Israel, yang mana dia mengambilkan untuk seekor guguk, ya kan, air minum, ya, untuk diberikan minum karena dia kehausan, sampai menjilat-jilat tanah karena kehausan tersebut, membutuhkan usaha untuk turun ke sumur,
membutuhkan usaha untuk kemudian naik membawa air di sepatunya tersebut. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Apalagi kalau kemudian itu diberikan kepada seorang manusia, tentunya fadilahnya adalah lebih lagi. Dan mereka makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah menaati Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai para ulama. Mereka mencintai orang-orang yang beriman. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam ayat yang ke-96. Allah taala katakan, innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman akan menjadikan untuk mereka itu wud, kecintaan. Mereka akan dicintai oleh manusia yang lain. Mereka akan dicintai oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah walaupun kita mungkin katakanlah belum sampai derajat menjadi ahli ilmu, paling tidak kita adalah seorang penuntut ilmu. Kita berbangga dengan gelar tersebut, penuntut ilmu. Maka hendaknya kita mengamalkan apa yang kita ilmui tersebut. Yaitu diantaranya selain berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kepada seekor kucing, ada seorang yang memiliki puluhan kucing di rumahnya. Ada yang setiap pagi itu saya ketahui sembari berangkat untuk sholat subuh, dia membawa makanan kucing, yang mungkin 1 kilonya itu berapa? 15.000, 20.000. Dia membawa makanan untuk kemudian juga sholat subuh, dan setelah sholat subuh itu kucing-kucing sudah menantinya, kucing-kucing sudah menunggunya. Mereka tahu jadwal ataupun jam tersebut. Bagaimana kalau kemudian ternyata dia tidak datang ke masjid, ada sebuah hajat, ada sebuah urusan, dia sedang safar, katakanlah dia sedang sakit. Bagaimana perasaan ataupun hati-hati kucing-kucing tersebut, Mereka mengharapkan kedatangannya, ternyata di pagi tersebut dia tidak datang. Maka insya Allah orang tersebut akan mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin binatang-binatang tersebut juga bisa bersedih, bisa menangis, meneteskan air mata. Maka bila mana kemudian seseorang membuat mereka itu senang, bahagia, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian dia berbuat kasar. Ada kucing dia lempar dengan sepatunya, ada kucing yang mengelilinginya, kemudian dia tendang-tendang kucing tersebut. Dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, yang diantara yang Nabi SAW sabdakan itu adalah terkait burung. Ada seekor burung indukan yang mana kelihatan gusar. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat yang ketika itu ada di situ, siapa yang mengambil telur atau anaknya burung ini? Siapa yang mengambil burungnya, mengambil anaknya? Maka ada kemudian seorang sahabat yang, saya, wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kemudian perintahkan agar dikembalikan. Urdudha rahmatan laha, kembalikanlah sebagai bentuk kasih sayang kepadanya. Maka demikianlah akhwat, ibu-ibu, mbak-mbak, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agama kita ini adalah agama yang berisi kasih sayang,
mendapatkan kecipratan kebaikannya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian seorang muslim itu adalah seseorang yang wataknya kasar, yang wataknya keras, ucapannya buruk, tindak tanduknya tidaklah baik. Seorang muslim adalah seorang yang lembut, dan tidaklah ada kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah mengapa rahasianya yang di langit, yang di bumi, hingga ikan-ikan di lautan itu memintakan ampun teruntuk mereka, ya. Karena ternyata mereka menyampaikan apa yang mereka ilmui tersebut mendatangkan kebaikan teruntuk mereka. Mereka kecipratan mendapatkan keberkahan dari keberadaan seorang yang alim tersebut. Maka keterbalikannya, bila mana kemudian dia itu menyimpan, dia itu menyembunyikan ilmunya, dia tidak menyampaikannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang tetap saja menyimpan, tidak kemudian menyampaikan apa-apa yang kami turunkan dari penjelasan-penjelasan, dari petunjuk, mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami menyampaikannya kepada manusia di dalam Alkitab. Allah Ta'ala katakan, ulaik yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itulah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itulah yang dilaknat, mereka-mereka yang melaknat, ya. Karena mengapa? Karena mereka-mereka tersebut tidak kecipratan daripada ilmunya tersebut, tidak mendapatkan kebaikan daripada ilmunya tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fadlul alim alal abid, dan fadilah, keutamaan seorang yang berilmu, alal abid, di atas seseorang yang ahli ibadah, kafadlil qamari, seperti keutamaan bulan Lailatul Badri. Bukan bulan sabit, bulan tanggal muda, akan tetapi bulan kala purnama, ya, yang mana dari segenap penjuru, dari sini dari sana, kelihatan terang benderang, ya. Ala sairil kawakib, di atas bintang-bintang yang lain. Itulah keutamaan ahli ilmu di atas ahli ibadah. Mengapa kemudian tidak Nabi SAW perumpamakan seperti matahari, kok menggunakan perumpamaan bulan, ya kan? Karena kalau matahari itu bersinar sendiri, ya. Sedangkan ahli ilmu itu bukanlah dia itu bersinar sendiri, maksudnya dia mendapatkan ilmu dari wahyu, ya. Mendapatkan cahaya tersebut dari wahyu, ya, dari Al-Quran, dari sunnah, hadis Nabi SAW. Bukan kemudian bisa mengetahui kebenaran dengan sendirinya. Bukan kemudian dengan bisa mengetahui kebenaran secara berdasarkan akalnya tersebut, ya, tapi dia membutuhkan bimbingan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka itulah kemudian Nabi SAW permisalkan dengan bulan,
yang dia mendapatkan cahaya dari matahari. Ya, itu faedah yang pertama mengapa diserupakan dengan bulan, ya, tidak dengan matahari. Dan yang kedua adalah karena bulan tersebut bertingkat-tingkat sebagaimana ahli ilmu. Ada yang demikian ahli, ya, banyak ilmu yang dia kuasai, ya, akan tapi ada yang penuntut ilmu seperti kita ini baru menuntut ilmu, baru mengenal, ya, baru mengetahui tafsir daripada satu surat dua surat, ya kan? Itu seperti bulan tersebut. Terkadang bulan itu sabit, ya. Bulan itu tanggal 1, tanggal 2 sampai bulan purnama tanggal 15. Ya, berderajat bertingkat-tingkat. Akan tetapi insya Allah senantiasa pada kebaikan memiliki cahaya tersebut. Ya. Dan berbeda dengan matahari yang mana kita mengetahuinya setiap saat, setiap hari matahari itu seperti itu, ya, penuh, ya, penuh. Tidak kemudian matahari itu tidak ada istilah matahari sabit, ya, mataharinya itu berarti gerhana. Tidak ada mataharinya cuma setengah, ya. Matahari setiap hari seperti itu, bulat penuh, ya. Berbeda dengan rembulan. Itulah. Maka kalau kita perhatikan hal-hal yang semacam ini membuat kita itu semakin yakin, ya kan? Ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kita itu yakin, ya, terkait kebenaran agama yang mana kita berada di atasnya ini. Ya. Ternyata benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang betul-betul benar-benar seorang rasul. Apa yang beliau ucapkan 14 abad yang lalu itu ternyata terjadi, ya, dewasa ini, ya, terjadi, ya kan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah ahli waris para nabi. Ya. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan dinar, tidak pula dirham. Wa aurathu al-ilm. Sesungguhnya yang mereka wariskan itu adalah ilmu. Ya. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang demikian banyak. Ya. Kalau dia mengambil harta, bisa jadi habis. Ya. Pastilah kemudian ketika dia mati dimanfaatkan oleh anak-anak, oleh ahli warisnya. Akan tapi dengan ilmu, ya, yang kemudian dilanjutkan dengan ibadah, itulah yang dibawa oleh seseorang sampai mati. Ia tanggalkan kesemuanya. Ketika ajal menjemput tersebut, ia tanggalkan semuanya kecuali ilmu dan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih dia merasakan manfaatnya. Masih dia merasakan manfaatnya. Sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia itu hasanah, kebaikan. Apa maksud daripada kebaikan tersebut? Kata beliau rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia, yang dimaksud dengan al-hasanah, kebaikan di dunia tersebut itu adalah al-ilmu wal ibadah, ilmu dan ibadah. Ya. Kebaikan di dunia tersebut bukanlah harta, bukanlah jabatan, ya. Akan tapi apa kata beliau rahimahullah, ilmu dan ibadah. Ya. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala
kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan apa itu? Kebaikan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari neraka. Ya, sempurnalah dua kebaikan tersebut. Walhamdulillah. Dengan apa kita raih kebaikan di dunia tersebut? Dengan ilmu dan ibadah. Ya. Itulah ibu-ibu kaum muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita sekarang ini sedang mencari warisan dari para nabi. Sedang kita menikmati warisan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang kedua yang disebutkan oleh Ustadzuna Muhammad Yusran Musaffa hafizahullah wa ra'ah, bahwasanya ilmu itu muqaddamun alal qauli wal amali. Ilmu itu lebih didahulukan daripada ucapan daripada perbuatan. Atau mungkin yang kita terjemahkan, berilmu sebelum berucap dan berbuat. Karena kalau berucap dan berbuat tanpa ilmu, banyak kerusakannya. Tapi kalau seseorang melandaskan ucapannya dan perbuatannya pada ilmu, maka insya Allah dia akan sampai mendapatkan apa yang ia inginkan. Dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya insya Allah. Berkata Syekh Husamuddin Salim Al-Kailani hafizahullahu ta'ala, berkata Syekh Husamuddin Salim Al-Kailani, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya. Ditanyalah Sufyan bin Uyainah rahimahullah an fadlil ilmi, terkait keutamaan daripada ilmu. Beliau adalah Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah, dilahirkan di Kufah 107 Hijriah, dan beliau adalah termasuk tabi'ut tabi'in. Jadi kalau kita pernah mendengar ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sufyan bin Uyainah mengatakan, ya kan? Atau terkadang disebutkan Ibn Uyainah, itu adalah seorang tabi'ut tabi'in, murid daripada tabi'in. Di antara guru beliau adalah Amru bin Dinar, seorang tabi'in, Az-Zuhri, Muhammad Ibnul Munkadir. Itu para tabi'in yang mana Sufyan bin Uyainah mengambil hadis dari mereka. Jadi Sufyan bin Uyainah termasuk tabi'ut tabi'in. Dan sebagaimana kita ketahui terkait kemuliaan tabi'ut tabi'in, terkait mereka yang menjadi tabi'ut tabi'in tersebut, Nabi SAW mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladhina yalunahum tsumma alladhina yalunahum. Nabi SAW mengatakan sebaik-baik manusia itu adalah generasiku, para sahabat, ya kan? Keutamaan mereka, Allah Ta'ala meridhoi mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada kemudian disebutkan seorang sahabat, pastilah dia adalah seorang yang mulia. Pastilah kemudian kita mengucapkan radhiyallahu ta'ala an, bahwa Allah meridhoinya, bahwa Allah memang
secara kenyataan meridhoi mereka, karena Allah Taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhoi mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian janganlah kemudian kita lancang ataupun tidak menghargai, tidak menghormati, tidak memuliakan para sahabat. Maka disebutkan di dalam kitab-kitab akidah, pokok-pokok akidah, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwasanya mereka itu mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti orang-orang Syiah Rafidhah yang mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah di majelis ilmu kita mengetahui sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebutkan Abu Darda, kita mengetahui nama-nama tabi'in, mungkin yang sering kita dengar adalah Al-Hasan Al-Basri, atau kemudian Uwais Al-Qarni, Abdullah ibn Al-Mubarak. Kita mengetahui nama-nama Amru bin Dinar, Muhammad ibn Al-Munkadir, Az-Zuhri, ulama-ulama dari kalangan tabi'in. Dan Sufyan bin Uyainah mengambil hadis dari mereka. Sufyan bin Uyainah. Dan Nabi SAW tadi mengatakan sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, dan kemudian yang setelahnya lagi. Para sahabat, para tabi'in, dan kemudian para tabi'ut tabi'in. Para sahabat yang belajar, berjumpa, meninggal di atas keimanan kepada Nabi SAW. Para tabi'in murid dari para sahabat, tabi'ut tabi'in murid dari para tabi'in. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala bila mana kita menjumpai dalam diri kita itu penghormatan ataupun takzim kepada mereka. Di saat mungkin kita jumpai daripada kaum muslimin wal muslimat, tidaklah mereka itu menaruh hormat, kepada para ulama salaf. Tidak mereka menaruh hormat, lebih mengedepankan akal mereka, lebih mengedepankan perasaan mereka. Tapi kita alhamdulillah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya agar senantiasa kita itu menghormati mereka yang telah direkomendasi, yang telah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu hal yang saya sendiri menyukainya adalah kalau mungkin kita mengetahui paling tidak bagaimana kehidupan mereka, apa di antara akwal ucapan-ucapan mereka, orang-orang yang mulia tersebut, apa yang telah mereka lakukan di dalam kehidupan ini. Dari Al-Hasan bin Imran bin Uyainah bin Abi Imran, beliau mengatakan, aku berhaji bersama pamanku Sufyan, Sufyan bin Uyainah. Ini berarti keponakannya, ibu-ibu. Aku berhaji bersama pamanku Sufyan di haji terakhirnya beliau, yaitu di tahun 197 Hijriah. Tadi dilahirkan beliau itu 107. Ini di tahun 197. Di usia berapa? Sufyan bin Uyainah itu masih berhaji, ya kan? Usia berapa ini? 90 tahun. Di usia 90 tahun Sufyan bin Uyainah itu berhaji. Maka tatkala kami itu berkumpul di Musdalifah, dan beliau itu sholat. Kemudian setelah sholat beliau itu berbaring di atas kasurnya, di atas tikar. Beliau berbaring. Kemudian beliau Sufyan bin Uyainah itu, pamanku, mengatakan, qad wafaitu hadzal mawdhi' sab'ina aman. Telah bertepatan, telah aku kembali ke tempat ini itu 70 tahun. Selama 70 tahun
ataupun 70 kali. Aku kesini ini sudah 70 kali. Ya. Dan setiap tahun aku mengatakan, Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min hadzal makan. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan ini kesempatan yang terakhir. Ya. Terkadang seseorang dalam doanya mungkin di bulan Ramadan, ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, janganlah Engkau menjadikan ini Ramadan terakhirku, ya kan? Atau mungkin ketika dia berkumpul bersama anak-anaknya, putra-putrinya di momen lebaran Idul Fitri, ya kan? Berdoa berharap agar itu bukan yang terakhir kalinya, ya. Maka itulah yang di setiap tahun itu dipinta oleh seorang Sufyan bin Uyainah, agar ini bukan menjadi haji yang terakhirku, ya. Di setiap tahun itu aku berdoa demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengijabahi. Maka janganlah kemudian seorang hamba itu suudzon kepada Allah, ya kan, untuk tidak kemudian meminta kepada Allah bagaimana Allah Ta'ala akan mengabulkan, ya kan. Dia sudah suudzon terlebih dahulu. Padahal Nabi SAW katakan, Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian itu yakin kalau doa yang kalian panjatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah pesimis terlebih dahulu. Bagi yang memiliki kekarapan, keinginan, hajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, dia mendapatkan pahala. Apalagi kalau kemudian menjadi kenyataan. Selama itu pula aku berdoa, aku pinta kepada Allah, ya Allah, janganlah Engkau jadikan ini haji yang terakhir. Ya. Wa ini qad istahyaitullah min kathrati ma as'aluhu. Dan aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana kemudian aku pada hari ini aku masih minta hal tersebut, ya. Hingga kemudian Allah Ta'ala kabulkan, ya. Sampai seorang hamba, seorang Sufyan bin Uyainah malu karena saking seringnya ataupun selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini seorang hamba yang soleh, yang baik, ya. Ya, bukan seorang hamba yang buruk, yang nakal, yang kemudian ada di dalam hatinya sudah seringkali aku berdoa tapi tidak ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Sengsaranya hamba yang terbersit dalam benaknya hal tersebut. Kemudian dia pulang, dia sudah selesai menyelesaikan ibadah manasik hajinya tersebut, fatuwfiya fi sanah ad-dakhilah. Ya, kemudian beliau pulang dan pada tahun selanjutnya itu beliau tidak menjumpai musim haji. Di tahun berikutnya beliau meninggal, ya, di tahun 198 Hijriyah. Jadi seorang Sufyan bin Uyainah, ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa kali berhaji? 70 kali. 70 kali berhaji. Maka dengan kita membaca sirah kehidupan para ulama, dengannya lah kemudian kita mengetahui betapa kita ini adalah hamba yang sangat jauh dari kata kebaikan. Amal-amal besar yang mereka lakukan, 70 kali pernah berhaji. Ataupun juga pelajaran yang bisa kita petik adalah agar kita tidak sombong, ya kan? Karena itu semuanya adalah anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berhaji 1 kali, alhamdulillah, kemudian bisa berhaji lagi. Atau bahkan ada yang kemudian berhaji 10 kali, kemudian dia menyombongkan dirinya, wal iyadu billah. Kemudian dia katakan kepada orang yang baru berhaji itu, kamu pernah berhaji berapa kali?
Baru sekali saja sudah petentang-petenteng, ya kan? Mengapa kamu menggurui saya? Saya sudah berhaji 10 kali. Padahal itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal seseorang tidaklah mengetahui apakah hajinya, ibadahnya tersebut itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Lihatlah Sufyan bin Uyainah berhaji selama 70 kali. Lihatlah Harun ar-Rasyid, yang mana berhaji dan berjihad. Kalau tahun ini berhaji, tahun depan berperang berjihad. Kalau tahun ini berperang, tahun depan berhaji. Masih banyak kisah para ulama yang demikian mulia, demikian soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ucapan beliau Sufyan bin Uyainah rahimahullah adalah ucapan beliau rahimahullah, man kanat maksiyatuhu fi syahwah, barang siapa yang mengerjakan kemaksiatan itu karena syahwat, farjulahu, maka harapkanlah taubatnya, harapkanlah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat maksiyatuhu fil kibr, dan barang siapa yang dia itu mengerjakan kemaksiatan karena kesombongan, karena dia sosok yang pintar, dia kemudian menghukumi dengan akalnya tersebut, dia sombong menolak kebenaran, dia mengerjakan kemaksiatan karena kesombongan, fakhsha alaih, maka takutlah, khawatirlah kalau kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Adam asa mustahiyan, karena Nabi Adam alaihissalam itu mengerjakan kemaksiatan, tidak taat kepada Allah karena syahwat, ya, karena bujukan daripada iblis tersebut. Ingin menunjukkan kepada Nabi Adam alaihissalam, ditipu, ya, Nabi Adam alaihissalam. Bila mana memakan buah yang terlarang tersebut, dia akan kekal. Afala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, pohon yang ataupun buah yang menyebabkan kelanggengan keabadian dan kekuasaan yang tidak pernah fana, tidak pernah sirna. Hingga akhirnya tertipulah Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam alaihissalam itu berbuat kemaksiatan, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala karena syahwat, faghufirallahu, maka diampunilah dia. Wa iblis asa mutakabbiran faluina, sedangkan iblis itu dia mengerjakan kemaksiatan karena kesombongan, ya. Ana khairun min, ya Allah aku lebih baik daripada dirinya, karena kesombongan. Aba wastakbar, enggan dan sombong, maka dilaknatlah iblis tersebut, ya. Ini diantara ucapan Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Dan diantara ucapan beliau rahimahullah adalah al ilmu idza lam yanfa'ka dzarraka. Ilmu itu bila mana tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, maka dia akan memadaratkanmu. Bila mana tidak bisa menjadi penolongmu, maka dia akan menjadi hujah atasmu. Maka inilah ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menuntut ilmu itu sembari kita meniatkan pula untuk mengamalkan, ya. Sembari kita berniat untuk menghidupkan ilmu tersebut, ya. Dan di antara ucapan Sufyan bin Uyainah pula itu adalah man ra'a annahu khairun min ghairihi, barang siapa yang melihat dirinya itu lebih baik daripada orang lain, faqad istakbar, maka dia itu telah sombong.
Tsumma dzakara iblis. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan perihal iblis. Ya. Maka hendaknya kita sebagai seorang penuntut ilmu untuk senantiasa menghiasi diri kita dengan tawadhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadhu'a lillahi rafa'ah." Barang siapa yang tawadhu karena Allah, ya. Tawadhu'nya, rendah hatinya karena Allah, bukan dibuat-buat, ya. Bukan karena manusia. Tawadhu'nya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, akan meninggikannya, akan memuliakannya. Maka janganlah kemudian ada dalam diri kita itu kesombongan. Ya. Kita alhamdulillah sudah hafal juz 30, juz 29. Janganlah kemudian menjadikan diri kita sombong. Ya. Hendaklah kita sebagaimana dinasihatkan oleh seorang ulama salaf, kita keluar rumah dan kita menganggap orang lain yang kita jumpai itu lebih mulia daripada kita. Kalau kita berjumpa dengan orang yang lebih tua, kita katakan ke dalam diri kita, oh, orang ini sudah lebih dahulu mengerjakan ketaatan daripada diriku. Dia lebih tua 20 tahun, berarti dia lebih dahulu mengerjakan ketaatan, ya kan? Tentunya daripada diriku ini. Bila mana dia melihat anak yang masih kecil, anak yang masih lebih muda daripada dirinya, ia katakan kepada dirinya tersebut, oh, aku mendahulunya berbuat dosa, ya kan? Aku mendahulunya dalam berbuat dosa. Ya. Maka itulah hendaknya kita senantiasa menghiasi diri kita dengan tawadhu. Janganlah kemudian kita menyombongkan diri. Dan di antara keistimewaan daripada Sufyan bin Uyainah rahimahullah adalah bahwasanya beliau itu menjumpai 4 imam. Beliau rahimahullah menjumpai 4 imam yang masyhur tersebut, Al-A'immah Al-Arba'ah, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ya. Adapun Abu Hanifah, maka itu adalah gurunya Sufyan bin Uyainah. Imam Abu Hanifah adalah gurunya. Kan Abu Hanifah sebagaimana kita ketahui, ibu-ibu kaum muslimat, adalah seorang tabi'in. Abu Hanifah adalah seorang tabi'in. Di antara yang berjumpa dengan beliau adalah sahabat Anas bin Malik. Abu Hanifah adalah gurunya. Imam Malik bin Anas itu adalah sejawat seletingnya dengan Sufyan bin Uyainah. Sedangkan Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad itu adalah di antara muridnya Sufyan bin Uyainah. Ini di antara keistimewaan Sufyan bin Uyainah, berjumpa dengan 4 imam madhab yang masyhur tersebut. Imam Abu Hanifah adalah gurunya, Imam Malik itu satu leteng, ya, satu angkatan katakanlah. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu adalah min talamidatih, termasuk murid-murid beliau rahimahullah, ya. Dan yang mungkin sering kita dengar pula itu adalah Sufyan Ats-Tsauri, ya, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri, yang mana mereka berdua itu adalah tabi'ut tabi'in, ya. Dari tabaqah tabi'ut tabi'in. Kalau Sufyan Ats-Tsauri lahir 97 Hijriah. Jadi lebih tua Sufyan Ats-Tsauri 10 tahun. Sufyan Ats-Tsauri lahir 97 Hijriah, wafat 161 Hijriah. Lahir lebih dulu, meninggal lebih dulu ini Sufyan Ats-Tsauri. Kalau Sufyan bin Uyainah tadi kita telah jelaskan usianya cukup panjang, ya. Usianya cukup panjang. 107 sampai 198, ya, hampir
mencapai tahun 200 Hijriyah, di usia yang 90-an ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah indahnya, alangkah membahagiakannya usia yang panjang yang dihabiskan dengan ketaatan, ya kan? Usianya panjang tapi diisi dengan ketaatan. Ya. Alangkah bahagianya seseorang. Ya. Dan yang paling buruk waliyadzubillah adalah yang usianya panjang tapi habis untuk kelalaian, habis untuk kemaksiatan. Ya. Maka kita iri ya kan dengan para ulama tersebut. Bagaimana usia yang demikian panjang, demikian berkah kehidupan mereka. Ya. Kalaupun amal kita tidak bisa tentunya menyaingi mereka ataupun menandingi mereka, paling tidak ya kan kita mencintai mereka. Semoga dengan kecintaan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama mereka. Karena kata Nabi SAW, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Ya. Waliyadzubillah kalau kemudian dia tidak bisa menandingi, bahkan kemudian membenci, ya kan? Waliyadzubillah. Dia membenci para alim ulama, dia membenci ulama-ulama salaf, dia membenci para masyayikh yang senantiasa menyuarakan kebenaran, menghabiskan waktunya untuk mendakwahkan yang hak, ya. Waliyadzubillah. Ya. Kalau kemudian tidak bisa menyaingi ataupun menandingi apa yang mereka lakukan, maka cintailah mereka. Seseorang itu insya Allah akan dikumpulkan bersama yang dia cintai tersebut. Kalau kemarin meninggal Syekh Ubaid Al-Jabiri, ya kan, di usia yang wallahu alam hampir 90 tahun, ya kan. Ada lagi Syekh Saleh Al-Fauzan, usia beliau sekarang hampir 90 tahun. Demikian pula Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayahanda dari Syekh Abdul Razak, ya. Wallahu alam mau 90 tahun atau sudah lebih daripada 90 tahun, ya kan? Yang mana sudah 38 tahun itu mengajar di Masjid Nabawi, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, hafizahullah. Maka yang kita iri, ya, yang kita inginkan adalah yang seperti itu. Bukan kemudian yang kita pandang, yang kita perhatikan adalah mereka-mereka yang dunianya di atas kita, ya kan? Yang kita perhatikan adalah tetangga kita yang kaya, ya. Tetangga-tetangga kita yang punya jabatan, teman-teman kita yang sekarang sudah sukses dunianya. Tidaklah itu yang kita pandang adalah mereka-mereka yang pada agamanya itu berada di atas kita. Karena kalau yang kita lihat itu adalah mereka-mereka tersebut yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dunianya, kalau kita senantiasa melihat, memperhatikan mereka, kurang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa akan menganggap diri kita adalah seseorang yang sengsara, padahal kenikmatan yang Allah taala berikan kepada kita demikian banyak. Ya, hingga akhirnya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak baik pula agama kita. Tapi kalau kita perhatikan itu adalah anak tetangga yang katakanlah masuk pondok, sekarang kemudian memiliki hafalan yang banyak, ya kan? Yang kita perhatikan adalah si fulan yang bisa kemudian membangun masjid, ya. Terkait perkara-perkara akhirat, maka hal tersebut akan membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akan memperbaiki agama kita, ya kan? Paling tidak kita akan berusaha untuk menghafal Al-Qur'an. Paling tidak kita kemudian akan berusaha untuk menuntut ilmu, belajar sebagaimana para ulama tersebut. Ya. Itulah ibu-ibu, mbak-mbak dan adik-adik semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait Sufyan bin Uyainah,
rahimahullah. Berkata Sufyan bin Uyainah rahimahullah terkait keutamaan ilmu. Ditanyalah ya, maaf, Sufyan bin Uyainah terkait keutamaan ilmu. Maka beliau menjawab, alam tasma' qaulahu hina bad'a bihi. Tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala? Firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir lidzambik, dan beristighfarlah, mintalah ampun untuk dosamu. Fa'amara bil amali ba'dal ilmi. Allah Ta'ala perintahkan terkait amalan, yaitu istighfar setelah ilmu. Fa'lam, ketahuilah ya. Disebutkan yang lebih dahulu itu adalah ilmu. Berilmulah terlebih dahulu. Wa qad bawwaba al-Imam al-Bukhari baban, dan al-Imam al-Bukhari telah membuat bab. Ini bab yang demikian masyhur ya, sering dinukil oleh ustaz-ustaz kita, yaitu bab al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Bab berilmu sebelum berucap dan berbuat. Karena Allah Ta'ala katakan dalilnya tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Dan ilmu yang paling utama untuk diketahui oleh seorang muslimah, oleh seorang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ilmu terkait la ilaha illallah ya. Janganlah kemudian kita memaknai tidak ada pencipta kecuali Allah. Janganlah kemudian kita memaknai dengan tidak ada hakim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makna yang benar itu adalah tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat teragung ya, kaum muslimat ya, saudari-saudari yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat teragung di dalam kehidupan ini yaitu la ilaha illallah. Kalimat yang karenanya Allah Ta'ala menciptakan manusia, bahkan makhluk kesemuanya. Kalimat yang harus diucapkan oleh orang kafir bila mana hendak masuk Islam. Kalimat yang karenanya Allah Ta'ala utus para rasul, Allah Ta'ala turunkan kitabnya. Kalimat yang mana bila mana diucapkan oleh seseorang maka terjagalah darah dan hartanya. Kalimat yang merupakan pemisah antara keimanan dan kekufuran. La ilaha illallah ya. Maka sungguh menyedihkan ya kan, bila mana kemudian ada daripada kaum muslimin yang tidak memahami makna kalimat la ilaha illallah tersebut ya. Padahal dia harus menetapkan yang berhak disembah, diibadai hanyalah Allah, dan kemudian dia itu mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada dua rukun, al-itsbat penetapan dan an-nafyu penafian. Maka sungguhlah miris ya kan? Apalagi ini
di penghujung bulan Desember, kalau kemudian kita dapati adik-adik kita dapati saudara-saudara kita merayakan apa yang dirayakan oleh orang-orang kafir, ya kan? Merayakan tahun baru, ya kan? Ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah dia pernah membaca sejarah bahwasannya apa kata Januari tersebut itu diambil dari kata Janus, seorang dewa, ya. Maka mengapa dengan tanpa dosanya dia mengucapkan terkait perayaan orang-orang kafir tersebut? Atau mungkin sebelumnya di tanggal 25, ya. Mana agamanya? Mana akidahnya? Ya. Tidak kemudian juga dikatakan yang tidak mau mengatakan itu adalah intoleran, tentunya tidak, ya kan? Karena itulah yang diyakini oleh seseorang. Kalau mereka mengatakan kebebasan, mengapa, ya kan? Tidak kemudian mereka itu dibiarkan, kok malah dilabeli, distempel dengan gelar-gelaran yang buruk, ya. Kaum intoleran dan sebagainya, kaum yang keras. Dan demikianlah memang kita bersikap, dan demikianlah mereka juga bersikap kepada kita, ya. Orang-orang kafir tersebut juga menganggap kita itu kafir, ya. Orang-orang kafir juga menganggap kita kaum muslimin itu domba-domba yang tersesat. Kita salah jalan, kata mereka itu. Tidakkah mereka mengatakan terhadap kita juga seperti itu? Maka mengapa kok kita saja yang disalahkan, ya kan? Padahal ya seperti itulah. Seseorang itu berkeyakinan, dia yakini dan dia itu menyalahkan orang lain. Itu adalah sebuah kewajaran, ya, sebuah sesuatu yang lumrah. Dan bukan dengan demikian dipahami kita itu adalah ekstrim keras, ya itulah kita mendakwahkan kepada manusia, ya kan? Tidak kemudian kita biarkan orang yang terjatuh ke dalam kesalahan tersebut, tidak kita benarkan kesalahan mereka. Sebagaimana kasih sayang seorang orang tua, ya kan? Apakah kemudian ketika bertindak keras menasihati anaknya kemudian disalahkan kedua orang tuanya tersebut? Tentunya tidak. Kita ingin mengingatkan bahwasanya kalian itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kalian lakukan ini adalah sebuah kesalahan. Maka bagaimana mungkin kemudian kita akan membenarkannya, ya. Demikianlah, ya, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kemudian difahami kita adalah orang-orang yang keras, yang ekstrim. Itulah bentuk nasihat, bentuk kasih sayang kita kepada mereka agar mereka nanti tidak masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kita ingin agar mereka itu bersama dengan kaum muslimin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah cukup kebatilan-kebatilan, kesalahan-kesalahan yang demikian nampak yang ada pada agama orang-orang kafir tersebut, dan nampak demikian jelas kebenaran agama Islam yang mulia ini. Demikianlah mungkin, ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan menuntut ilmu ini kita kuatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita fahami benar makna la ilaha illallah, ya. Betapa banyak kita jumpai kesyirikan-kesyirikan, khurafat-khurafat yang masih ada sekitar kita, ya. Tidakkah mereka itu makhluk seperti kita, ya kan? Apalagi yang sudah meninggal kuburan tersebut tidak mendengar, bagaimana mungkin kemudian akan berucap ataupun berdoa mendoakan kita? Tapi demikianlah kalau kebodohan itu merasuki seseorang, ya kan? Bahkan ada kejadian
di Afrika kuburan yang diagungkan, ya kan? Ternyata kuburan tersebut disambar petir. Kuburannya disambar petir. Seharusnya manusia di situ sadar kalau oh ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita akan berdoa di kuburan, ya kan? Meminta kepada si mayit ini. Tapi mereka malah kemudian berdalih, ini petir ini sebenarnya mau menimpa desa kampung tersebut, mau meluluh lantakkan kampung tersebut. Tapi dia arahkan ke kuburannya sendiri, ya kan? Dia tanggung, dia alihkan petir itu untuk ke tempatnya, tidak mengenai penduduk kampung tersebut. Demikianlah kebodohan, ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya hidayah yang demikian mahal ini di saat masih banyak kita jumpai di masyarakat praktek-praktek kesyirikan ataupun khurafat-khurafat, ya. Kita menjumpai di pesawat itu tidak ada nomor 13, ya. Tidak ada mungkin di sebuah hotel itu nomor 4 atau nomor 13, ya, tergantung dia aliran mana. Aliran nomor 4 atau aliran nomor 13, ya kan? Ada yang memandang angka 4 itu yang nomor sial, ada yang memandang nomor 13. Tidak ada lantai 13, yang ada lantai 12A, 12B. Ini adalah khurafat yang tersebar, dan bagaimana seseorang yang berakal itu kemudian menggantungkan nasibnya, masa depannya pada angka-angka tersebut, pada hari-hari tersebut. Ataupun kepercayaan di masyarakat, antara desa ini tidak boleh menikah dengan desa satunya. Ada yang seperti itu. Desa ini tidak boleh menikah dengan perempuan di desa ini. Itu ada di sebagian masyarakat kita yang tentunya itu jauh daripada nilai-nilai keislaman. Mungkin seperti itu, ibu-ibu, mbak-mbak, dan adik-adik yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita bahas pada kesempatan yang demikian singkat ini. Kita mungkin bacakan pertanyaan. Bismillah, afwan. Semoga Allah SWT memberikan keselamatan untuk keluarga dan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Doa yang sama untuk si penulis dan juga untuk hadirin wal hadirat semuanya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan untuk kita dan keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi kita dengan rahmat dan kasih sayangnya. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana jika kucing itu selalu memakan makanan kucing yang dijual? Sudah diusir kembali lagi dan kembali lagi, dan kebetulan kucing milik tetangga. Bagaimana solusi yang bijak, Ustaz? Jazakallahu khairan wa jazakillahu khairan. Maka seperti seorang petani yang kita jumpai daripada hadis Nabi SAW, itu kalau ada burung yang memakannya itu adalah bernilai sedekah, ya. Bila mana itu makanan dimakan oleh kucing, ya, insya Allah itu adalah sedekah, ya. Kalau bisa mungkin dikhususkan saja, ya, ditaruh memang makanan untuk kucing tersebut, ya. Jatahnya sekian, ya. Jatahnya 1 gelas katakanlah pada hari tersebut, ya sudah, tiap hari dia sisihkan 1 gelas makanan itu untuk kucing tersebut. Insya Allah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hal itu tidak akan mengurangi rezeki kita, ya. Insya Allah hal tersebut malah akan
membuat rezeki kita itu berkembang, bermanfaat untuk kita. Ya. Kalau memang kemudian ternyata sangatlah merusak, katakanlah ya, sangatlah merusak, mungkin kucing tersebut nakal, ya, maka perlu untuk dididik, ya. perlu untuk dididik. Ini mungkin bagi yang memelihara kucing tahu ya bagaimana mendidik kucing tersebut. Ada yang kemudian dihukum, di penjara ya, dimasukkan ke dalam kurungan, ya. Dihukum karena memang terkadang yang nakal. Manusia saja banyak nakal yang kemudian membutuhkan untuk dihukum, ya. Apalagi binatang yang tidak berakal tersebut, ya. Dihukum, ya. Walau alam terkait hukumannya, ada yang mempraktekkan itu dengan ditaruh dalam sangkar. Kalau memang itu kucing milik tetangga, bukan kucing liar, ya bisa diberitahukan kepada tetangga tersebut, ya, diberitahukan kepada tetangga tersebut. Ini kucingnya sering ke rumahnya, sering ke tempatnya, ya. Kalau tidak ada tanggapan dari tetangga, ya tadi ya, tidak mengapa, insya Allah disisihkan saja makanan untuk kucing tersebut. Insya Allah itu mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kambing, apakah hanya kambing saja yang kemudian kalau dikasih sayangi dia akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak, ya. Untuk binatang-binatang yang lain, sebagaimana kisah terkait guguk tersebut, kisah seekor burung tersebut, ya. Demikianlah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa ada yang setelah belajar dan mengilmui sesuatu, ketika berusaha untuk menyampaikan ilmu itu cenderung kurang lembut, sehingga sering terjadi kerenggangan antar anak yang berdakwah pada orang tua maupun seseorang, akhirnya dianggap eksklusif, tidak bergaul dengan masyarakat. Ini mungkin baru-baru belajar seperti baru belajar silat, gitu. Pengen ketemu orang, pengen saja langsung dipukul olehnya, ingin mempraktekkan apa yang dia pelajari tersebut. Sedikit melihat hal yang tidak beres, dia pengen menyelesaikan, ya. Maka dibutuhkan tentunya pula itu adalah fikih dalam berdakwah, ya. Kalaupun belum dia pelajari, apa yang bisa dia sampaikan tersebut tentunya disampaikan dengan lemah lembut, ya. Apalagi kepada orang tua, ya. Apalagi kepada orang tua, kepada orang-orang yang usianya lebih lanjut daripada kita, itu membutuhkan kelemah lembutan. Mengapa kemudian kok cenderung kurang lembut, cenderung kasar? Itulah butuhnya kita belajar itu, apa ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pelajari tazkiyatun nufus, ya. Karena memang kalau kita tidak pernah belajar tazkiyatun nufus, cenderung hati itu kering, ya. Tidak pernah kita belajar akhlak, cenderung hati itu kering. Kita hanya mengetahui kebenaran itu kebenaran, ya. Tapi bagaimana kita menyampaikannya, bagaimana kita menyikapinya, ternyata belum kita pelajari. Yang kita ketahui hanyalah kebenaran haruslah disampaikan, kebenaran haruslah diterima, ya. Itulah ya, bagi si jawaban untuk bagi si penanya, ya. Kita barulah mengetahui kalau itu kebenaran. Kebenaran haruslah diterima, kebenaran haruslah disampaikan. Sedangkan kita belum mengetahui, kita harus bersabar, ya. Bagaimana kita menyikapi orang tua, adab kita bagaimana, ya. Seperti itu mungkin jawabannya. Sesungguhnya ilmu itu sangatlah banyak, umur kita sangatlah pendek. Sebagian besar umur kita habiskan untuk menunaikan kewajiban dalam keluarga dan masyarakat.
maka ilmu-ilmu apakah yang darurat yang harus kita pelajari, ya. Tentunya ini adalah ilmu-ilmu yang wajib, ya. Ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita pelajari adalah ilmu-ilmu yang berkenaan dengan ibadah-ibadah wajib seperti sholat, ya, zakat. Bagi yang sudah memiliki kemampuan, memiliki kesanggupan untuk berhaji, dia harus belajar karena dia mau berhaji. Dia sudah terkena zakat, dia harus belajar zakat, ya. Yang dia pelajari adalah ilmu yang menjadi kewajibannya untuk kemudian diamalkan, ya. Ilmu terkait sholat, ilmu terkait wudu, maka haruslah kemudian seseorang itu tahu, ya. Wajib untuk mengilmui ibadah-ibadah yang setiap hari dia lakukan tersebut. Atau mungkin kemudian ilmu yang mana itu memang merupakan dia berkecimpung di dalamnya, ya. Terkait jual beli karena dia adalah seorang pedagang, ya. Terkait katakanlah adab-adab bila mana dengan perempuan bagaimana, kalau dia seorang dokter batasan-batasannya bagaimana, maka wajib itu dia pelajari karena dia berkecimpung dalam bidang tersebut, ya. Itulah, ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimat, saudari-saudariku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang demikian singkat ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan di siang hari ini, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kepada kita semuanya untuk senantiasa menapaki jalan-jalan kebaikan, untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan hingga akhir hayat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita bisa menapaki jalan-jalan kebaikan untuk kemudian wafat di atas jalan kebaikan tersebut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.